Semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kerinduan yang dalam padamu. Jadi kita nanti lihat siapanya yang merindukan dirimu dan kita lihat betapa dalamnya kerinduan dia. Jadi this is timeless reading. Kapanpun kamu menonton, sebulan setelah aku post, setahun setelah aku post, aplikasikannya saat kamu menonton. Aku menggunakan tarot dan juga menggunakan oracle card. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha, I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi, aku juga melihat with my vision, I see colors, I see aura. Jadi nanti aku tarik benang merahnya seperti apa. Aku sepertinya udah lama tidak membuat general ya, jadi aku akan buat general reading. Aku terbiasa cek dulu energi kamu seperti apa. So this is general reading, itu beda sama pick a card dimana kamu membutuhkan intuisi untuk memilih. Sementara untuk siapapun yang klik video ini berarti pesan yang diperuntukkan untukmu. So nanti aku bacakan juga outcome-nya seperti apa, saran-sarannya. Okay. Terus spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses, promise may go again, speak the truth, give information and protection to say true people who watch this video. Perlu diingat, this is collective reading, jadi untuk banyak orang. Aku meminta kamu untuk menelaah baik-baik setiap pesan yang aku berikan, karena bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Okay. Terus spirit guide, show me about their current energy right now. For the people who watch this video, I need to see their energy or their current situation right now. What happened? Kenapa? Kemarin ada sesuatu hal yang menyakiti atau sesuatu hal yang tidak sesuai sama ekspektasimu. Ada sesuatu hal yang areanya ke arah pekerjaan. Ada juga percintaan, ada juga masalah keluarga. Kamu menghadapi situasi yang berat. Jadi aku ngelihat kamu orang-orang yang kuat, orang-orang yang bertahan untuk terus menanjak di kehidupan ini. Jadi aku melihat di sini adalah orang-orang yang tahan banting ya sebenarnya. Cuman dari Three of Swords sendiri, dari pungkiri, ini ada sesuatu hal yang menyakiti dirimu. Untuk beberapa dari kalian berhubungan in third party situation atau ada di dalam hubungan bukan hanya si A, si B, tapi juga ada si C, D, E. Jadi kalau aku lihat yang namanya third party, bukan hanya involve orang ketiga, tapi ada pihak ketiga. Contoh ya, si A sama si B tidak direstui sama keluarganya si B, berarti pihak ketiganya adalah keluarganya si B. Jadi bukan hanya cinta yang dikhianati saja, gitu. Yang kalau namanya Three of Swords. Coba tarik nafas dulu. Tahan sebentar. Akumulasikan semuanya di dada, kumpulan semuanya di dada, terus hembuskan. Oke, hembuskan. Jadi untuk kalian yang mengclaiming energi healing, rilis dulu energi negatifnya ya. Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius, also di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Aku ngelihat kamu adalah sosok orang yang benar-benar sebenarnya bisa bertanggung jawab. Cuman kalau dari sini aku melihat kamu adalah sosok orang yang pemberani. Jadi apa aja dihadapin. You need to know your limit. Orang itu usaha juga ada limitnya. Orang itu juga harus, jadi konsepnya gini, orang itu harus berusaha, tapi juga harus tahu kemampuan diri untuk berusaha itu sampai seperti apa gitu. Dan di sini kalau aku lihat dari King of Wands sendiri, aku melihat sebenarnya nanti di depan sana ada kepuasan ya, tapi aku butuh confirm untuk Third Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and goddesses. Obviously, may ghosts can speak the truth, give information and protection to see through people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Under the Tower. Jadi ada sesuatu hal yang mengejutkan terjadi dalam hidupmu. Ini ada perubahan yang cukup drastis, datangnya tiba-tiba. Ini sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bukan sesuatu hal yang bisa dihindari juga. Nanti ada sebuah berita atau ada sebuah informasi yang bisa merubah pola pikirmu.
Tapi percayalah kalau dirimu kuat untuk menanggung itu semua. Jadi balik lagi soal kemampuan dan kecukupan diri dan limit diri sendiri. Yang di atas dan semesta memberikan kamu cobaan pasti karena kamu mampu untuk menghalanginya. Pasti kamu mampu untuk menghadapinya, bukan menghalanginya. Karena ini tidak sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Jadi, kalau aku lihat saat ini ada pola pikir yang berubah, ego juga yang berubah. I see di sini Tower itu ngomongin soal energi Capricorn, Aries, and Scorpio. Kemarin-kemarin kamu mungkin ignore tentang intuisimu. Waktunya buat dengerin intuisi, oke? So this is your energy. Ada sesuatu hal yang terjadi. Ini I see kerasa heaviness ya. Ada yang di kepala, dipikirin terus, overthinking. Ada juga yang kerasa berat di hati. Cuman saran aku untuk bisa merasakan tanpa mengartikan atau tanpa mencari tahu tentang the reason. Just feel it and then release. Jadi konsep perasaan yang datang itu diperuntukkan untuk kamu merasakan, bukan untuk dicari tahu, bukan di kepala, dimasukin ke kepala. Karena kalau enggak, yang namanya contoh ya, perasaan sedih and then kamu mencari tahu konsep-konsep, pokoknya dilogikakan lah istilahnya. Perasaan sedihmu itu yang ada jadi anxiety. Jadi karena kecemasan berlebih, mencari jawaban sedemikian rupa, kamu carinya di luar, di situ tidak akan menemukan jawabannya. Gimana caranya adalah untuk releasing dulu. Saat sudah clear, pikiran sudah jernih, kepala dingin, baru semuanya ada jawaban. So, aku bakalan kasih pesan dari higher self dirimu. For the people who watch this video, kekecewaan bukan datang dari percintaan, yang aku lihat bisa ada pekerjaan, ada juga tentang balik lagi soal keluarga atau pertemanan. Kadang-kadang juga sama diri sendiri, aku lihat trust issue sama diri sendiri, gak percaya kalau diri kamu bisa meraih apa yang kamu pengen raih. Di sini ada Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angel, stand close, surrender to your concern, allow miracle to occur. Yang aku bilang, kamu punya rasa cemas yang berlebih, coba dihempaskan dulu, coba ditenangin dulu. Surrender your concern. Jadi, relakan dulu itu terjadi semua, terus surrender, pasrahkan semuanya. Dan di situ kamu akan melihat sebuah miracle atau sebuah keajaiban terjadi. Okay? Karena yang bekerja, kadang-kadang kita, yang aku bilang, kita butuh usaha, kita harus berusaha, tapi kadang-kadang kan yang mengerjakan semua kan takdir semesta dan yang di atas, yang ngebantu nanti yang di atas. Okay? There's a lot of, kita kalau ngomongin soal film nih ya, kamu kan nonton film enak, tinggal nonton dari awal sampai akhir selesai, and then you get the point lah about the movie. Tapi kamu juga tahu kan cara buat film itu sedemikian rupa, orang kerja keras, ada yang acting lah, ada sutradaranya lah, ada penulis naskahnya dan segala macam. They work hard, sama kayak angel, spirit guide kamu, they also working hard. Jadi dipercayakan saja. Okay? Di sini ada phases and cycle. There's a beginning within every ending, illusion are reveal and release. Jadi apapun yang membelenggu dirimu, apapun yang menutup matamu, nanti akan dihempaskan. Terus kalau aku lihat di sini, yang namanya sebuah awalan pasti dibarengin, didahulin sama akhiran. Jadi there's a beginning within every ending. Jadi setiap ada permasalahan yang selesai atau keadaan yang selesai atau sesuatu yang selesai di dalam hidup kamu, pasti ada awal mula baru. And then di sini ada full definition, experience grace, share your gift with grace, wave of inspiration, love are coming to you. Jadi cinta akan datang ke kamu, share talent kamu punya talent. Jadi gini, setiap manusia itu pasti punya bakat, pasti punya talent, dan itu datangnya dari lahir. You need to find that, you need to own that. Kamu harus tahu dan kamu juga harus asah itu, and then you share, bagikan. Okay? Aku bakal lihat tentang energi orang yang memiliki rasa rindu yang dalam padamu. Okay?
Dear Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God and Goddesses, Ramblesnya may go so can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about the person that is really missing them. Who is missing them? Kerinduan yang dalam pada dirimu. Yes. Who is that person that really missing you? The Three of Cups, the King of Cups. Okay, aku what is this? It come from friendship yang aku lihat ya. You start this relationship itu dari pertemanan. Oh, untuk yang feminine, sorry. Untuk kalian yang feminine energi yang rindu banget sama kamu, sebenarnya ada 2 orang. Yang aku lihat ya di sini ya, karena energinya beda-beda. Pertama datang dari friends, dari pertemanan, lingkungan pertemanan. I don't see this person as yang arogan. Orangnya cukup baik. Baiknya tuh apa ya? Baik tuh klise ya, tapi dia tuh memang pengertian luar biasa, mengerti kamu banget gitu loh. Mau kamu berantakan lah, mau kamu marah-marah lah, mau kamu emosinya naik turun, that person santai gitu. Terus yang satu lagi ini seseorang yang agak obsesif sama kamu atau agak obsesi kalau aku lihat. So aku bakalan tarik benang merahnya aja ya. Untuk kalian yang maskulin, kamu berhubungan sama sosok orang yang awalnya punya harapan banyak sama kamu, but lama-lama tuh dia tuh kayak udahlah, dibawa santai aja gitu. Ini datangnya dari dunia pertemanan. Kamu bisa dealing sama Pisces, Scorpio, Cancer, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, also Sagittarius. Dia adalah sosok orang yang keras kepala, tapi dia empatinya luar biasa. Jadi dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Itu yang untuk berhubungan sama feminine energy. Kalau about physically ini macam-macam ya, tapi aku lihat that person modest, cara berpakaiannya juga nggak terlalu ngobrol skin gitu, apa kayak terlalu terbuka, dia nggak suka kayak gitu. Dia pakaiannya cukup nggak bisa dibilang sederhana ya, kayak kinda expensive juga, cuman modest, sopan gitu. Untuk kalian yang feminine, nih aku jabarin dulu ya. Kamu berhubungan sama sosok orang yang starting hubungan kamu sama dia tuh dari friendship atau pertemanan. Untuk itu makanya dia tidak terlalu banyak demanding ke kamu, tidak terlalu banyak minta ini itu. If I'm missing you, just missing you. Aku nggak minta kamu untuk membalas gitu. Jadi kalau aku lihat gitu, pengertiannya luar biasa. Aku kangen kamu, ya udah kangen. Ya, dan apa ya, ada sisi dari dia itu kayak feeling so blessed, rasa kayak blessing banget aku bisa merasakan rasa rindu ini gitu. Lebay banget romantisnya. Jadi ini bagi dia ya, yang aku ngeliatnya kamu juga belum pernah punya ada relationship apa-apa nih sama orang ini, belum pernah punya ada ikatan yang benar-benar ikatan ya. Kalau aku lihat cuma deket-deket bagaikan teman, ada yang friendzone juga. Cuman kalau aku lihat ya udah, aku kangen kamu, ya udah aku kangen kamu, tapi bukan berarti aku harus menulisnya dengan kata-kata, aku harus bilang dan aku harus maksakan dan keadaan dan segala macam. Jadi yang balik tadi aku bilang, dia cukup malah happy, dia bisa merasakan rasa rindu ini padamu gitu loh. Bagi dia tuh sesuatu yang apa ya, pelajaran bagi dia tuh, mempelajari juga kenapa dia bisa merindukan dirimu. And the other person, untuk kalian yang feminin kan dulu sama 2 orang ya, atau ada 2 orang yang merindukan dirimu. Yang satu aku ngelihatnya ini bikin emosi kamu naik turun awal-awal mungkin kenal sama dia ya. It's very unstable emotion yang kamu dapat. Terus ini juga perasaan yang sebenarnya lebih karena obsesi sama dirimu.
Kalau ngomongin siapa, hmm, aku ngelihatnya tuh kayak pakai jas, pakai kemeja gitu loh. Jadi ya, aku kadang-kadang vision aku tuh menggambarkan kayak gitu, orang yang konsepnya sukses secara karir atau sukses secara materi. Cuman kalau dari sini bukan hanya kalau ngomongin soal suit and tie ya, bukan hanya ngomongin soal konsep pekerjaan, tapi status. Kalau aku lihat statusnya cukup bagus di masyarakat atau di pertemanan India. And then, hmm, pentakelnya gede ya. Untuk beberapa dari kalian berhubungan sama seseorang yang menganggap kamu adalah this pentacle possession. Bagi dia, memiliki dirimu adalah sebuah kemenangan. So, ini agak banyak. Jadi, aku tidak akan menarik higher self-nya dia. Karena ini campur-campur, so aku langsung lihat perasaan yang dalam seperti apa atau perindunya seperti apa. Oke. Okay. What kind of feeling that they have? Kerinduan yang dalam padamu. I need description about the feelings that I have. For the people who watch this video, person, feelings toward them. The King of Swords. Ini bagi dia adalah perasaan yang pasti. Kayak ini bukan sesuatu yang bikin mereka bingung ya. Bukan bikin dia bingung kalau aku lihat. Kayak kan ada orang-orang yang kayak, aduh nih aku kenapa gitu loh. Kan tidak memahami dirinya sendiri. Tapi kalau aku lihat perasaannya dia cukup solid. Jadi dia tahu oke, ini perasaan rindu nih gitu. Seberapa dalam sampai dia malam-malam sering berdoa. Ini ada yang untuk yang muslim kayak sholat malam. Ada juga yang ke tempat sembahyang. Kalau aku lihat the star ini hoping juga. Ada yang mungkin kamu sama dia pernah punya mimpi untuk membangun keluarga, atau dia mimpi untuk membangun keluarga, and then dia memvisualisasikan itu. Jadi aku tuh selalu kalau misalnya kayak gini ya bisa kayak ngerasa channeling apa yang pengen dia sampaikan, tapi kayak aduh kok tahan-tahan gitu loh. Jadi sebenarnya kalau aku bahas apa yang pengen dia sampaikan dulu ya. Dia menginginkan sebuah masa depan yang indah bersamamu, bahkan kayak membangun ke arah keluarga, membangun hubungan yang solid. Kayak ngomongnya gini, aku berharap kamu bisa membuka peluang untuk diriku. I'm struggling kalau misalnya aku berusaha banget sampai aku tuh susah mau ngapain aja tuh susah gitu, karena aku memikirkan ke masa depan yang aku lihat aku ini cuma sama kamu doang gitu. Udah ya. Dan aku bakalan move lagi ke kerinduan. Jadi jenis kerinduan kan sebenarnya dia menikmati yang aku bilang ya. Dia merasa oke, aku tahu ini perasaan rindu dan aku nikmatin perasaan rindu ini, tapi juga ada harapan. Kalau aku lihat yang aku bilang, dia entah praying, entah afirmasi, entah visualisasi, jadi kayak membayangkan atau mengangan-angankan ke depannya dia sama kamu, entah memiliki keluarga, entah membangun sebuah hubungan. Jadi kadang-kadang suka sampai daydreaming. Kamu tahu gak sih yang kayak gitu, lagi rehat nih, contoh lagi kerja rehat, terus kita kayak mengangan-angankan tentang sesuatu atau menghayalkan tentang sesuatu sampai seperti itu gitu. Terus dari The Star sendiri, kamu bisa dilihat sama Aquarius. Aku ngelihatnya gini loh, dia tahu kalau misalnya ketergantungan sama diri kamu itu sesuatu yang toxic. Jadi dia punya keinginan untuk healing, but also dia nggak mau melepaskan apapun yang seperti koneksi kamu sama dia gitu. Di sini juga ada yang mantengin astrologi, mantengin tarot. Karena kalau dari aku lihat dari The Star itu ngomongin soal astrologi ya. Jadi peruntungan zodiak dan segala macam. Terus di sini juga aku ngelihatnya dia banyak nulis. Ada beberapa dari mereka yang kayak menuliskan karena dia tidak bisa menyampaikan secara langsung atau memang menyampaikan secara gamblang keinginannya dia sama kamu atau kerinduannya, jadi dia tulis.
Untuk beberapa dari kamu, it's very obvious kalau aku lihat dia bakalan memperlihatkan itu. um, Untuk beberapa dari kamu malah berhubungan sama seseorang yang karena hadirnya dirimu dia memahami apa itu cinta, apa itu perasaan. Makanya aku tidak melihat ada sebuah keharusan atau hal yang terburu-buru atau hal yang possessiveness untuk mengungkapkan perasaan rindu ya. Jadi kayak udah biarin aja, I deserve to have this kayaknya gitu. Dia kayak merasa kalau aku kayaknya emang harus merasakan ini deh gitu. So aku bakalan lihat lagi ya. Confirm. Oke. There is great cat, angel one power word like cutting out a sense. I'm gonna say my goes against it gets rude. What kind of feeling that I have when I'm missing the people who watch this video? So kalau aku lihat di sini ngomongin soal alam bawah sadar yang kayak mengingatkan. Jadi kalau aku lihat justru kalau kerinduan kamu sama dia kayak memacu dia buat mengenal lagi alam bawah sadarnya dia. Jadi kayak lebih memahami soal apa itu sesuatu yang real gitu. Jadi kemarin-kemarin mungkin hanya terpaku sama hal yang berbau material things atau sesuatu hal yang berbau keduniaan lah, duniawi. Nah, di sini akhirnya dia mencoba untuk memahami apa itu intuisi, apa itu alam bawah sadar dan segala macam. Aduh, pengap di sini ya. Sebentar aku clearing dulu. Oke. Perasaan dalam apa ini? Sebenarnya sampai seperti dia menolak banyak pilihan untuk dia ya. Jadi kayak entah ini teman-temannya atau entah keluarganya atau bahkan dia sendiri mencoba mencari penggantimu, but he cannot be replaced. You cannot. Kamu tidak bisa tergantikan. Akhirnya yang dia lakukan mencoba untuk istirahat saja. Di sini passiveness terlihat sekali dari Four of Cups dan Four of Swords. Dia mengenang banyak memories. Aku juga melihat di sini terpaku ya, lebih seperti terpaku, tapi terpakunya bukan dalam konsep yang bukan dalam konsep yang tadi keharusan harus ada kamu, harus kamu membalas dan segala macam. Lebih seperti ya udah, aku mau ngedekap kamu aja gitu, entah di memori dan atau di kenangan. Aduh. Jadi dia repeating memories kalau aku lihat. Jadi diputar lagi, entah kamu memorinya itu konsepnya bisa yang di kepala atau secara realita ada ya. Contoh kalau foto-foto, video-video atau bahkan chat-chatan, jadi diputar-putar lagi, dilihat-lihat lagi gitu. Bukan hanya conversation atau bukan hanya obrolan, tapi juga hal-hal yang seperti itu yang dia ulang-ulang. Anxiety sampai dia merasakan sebuah kecemasan yang berlebihan kalau misalnya dia itu tidak tahu tentang keadaan dirimu. Cuman kalau aku lihat di sini ya, sebenarnya hidupnya bahagia saja loh sebenarnya. Jadi there's a lot of hope di hidupnya dia, tapi karena di sini dia tidak mau berdamai sama keadaan dirimu sama dirinya. Jadi ya udah, I spend time working lah. Aku ngabisin waktu buat tidur, aku ngabisin waktu buat kerja, tapi tetap yang kalau di dalam landasan kerinduan itu cuma di dirimu gitu. Bukan tipe orang yang mau face it ya. Kalau misalnya aku lihat di sini, aku tapi tidak bisa menentukan mana yang baik yang mana yang benar. Cuman kalau bijaknya kan menghadapi lah gitu. When you feel kayak kamu ngerasa rindu sama seseorang, ya kamu hadapin kerinduan itu ya, bukan hanya tenggelam sama perasaan itu aja gitu. Kalau dia enggak, dia sudah tenggelam, dia menghadapi iya, tapi dia lebih seperti menggenggam itu loh gitu, bukan dihadapin buat I'm going to release it, enggak, tapi dia maunya
ya udah nggak apa-apa, tenggelam deh gitu. Kamu juga berhubungan sama orang dengan energi Capricorn, Libra, Aquarius, but I see di sini sebenarnya balik lagi ya bahwa fashion dia bagus loh fashionnya. Jadi sebenarnya dia kalau ngomongin soal ke arah ya pola pikir dan menata hidup masa depan dia tuh oke. Tapi hmm, ada keadaan entah ini kayak mungkin keadaan melankolis kali ya, atau meromantisasikan keadaan kamu sama dia. Akhirnya dia tetap membangun masa depannya tapi dia maunya adanya dirimu gitu loh, gitu. Cuman dari sini walaupun ada yang datang nih dalam hidupnya dia tidak terlalu notice atau tidak terlalu sadar akan hal itu. Ada mimpi-mimpi sampai ke bawah mimpi ini juga sampai aku tidak melihat mungkin ada beberapa dari mereka yang sulit tidur tapi kebanyakan memang malah keinginan untuk tidur karena bagi mereka when they're sleeping di situ dia kayak ada hope buat entah mimpiin dirimu dan segala macam. Jadi balik lagi tentang daydreaming atau tentang menghayal sampai stuck di menghayalnya itu ke bawah sampai mimpi gitu. So aku bakal lihat pesan dari Oracle card for this connection. Tell me about this connection. Ada free yourself, it's time to take back control of your life. Ini sebenarnya pesan untuk diri kamu. Bebaskan diri kamu dari hal-hal yang belum belenggu atau pola pikir yang membelenggu dirimu. Kamu unik. Setiap orang mempunyai rules masing-masing atau mempunyai aturan masing-masing dalam percintaan. Kamu tidak bisa menyamakan diri kamu, aturan percintaannya atau cara kamu mencintai seseorang atau cara kamu membangun seseorang sama orang-orang yang kamu kenal, ke teman kamu atau ke keluarga kamu. Beda. Kamu beda, teman-teman kamu beda. Jadi embrace your uniqueness aja. Dimana nanti saat kamu memang sudah embracing atau misalnya memang claiming, mengiyakan sisi unik kamu, di situ kamu akan bersama sama seseorang yang bisa menerima keunikan dirimu sendiri gitu. Engagement. Your love life is ascending to higher level of commitment. Ini untuk dari beberapa dari kamu ya, bukan untuk semuanya. Ada keadaan di mana ini kamu juga mengharapkan untuk sebuah komitmen, dia pun mengharapkan sebuah komitmen. Nanti juga ada sebuah proposal atau sebuah notes komunikasi yang datang ngobrolin hal itu. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Two of Swords. And the Chariot. What this person will do toward the people who watch this video, this person that really missing them will do. Ada beberapa dari keadaan yang mereka lakukan membuat kehidupanmu lebih berwarna. Cuman kalau untuk semuanya ada awal mula baru, ada regenerasi untuk hubungan. Terus di sini ada crossroad. Istilahnya ada gini, karena di sini banyak yang nonton ya, untuk 1-2 orang ini kayak cuma papasan doang loh sama dia gitu. Karena ini kayak stepping stone atau batu loncatan untuk ke hubungan yang memang seharusnya kamu hadapin. Nah, untuk beberapa dari kalian malah hubungannya arahnya ke kelanjutannya masih ada, karena di sini ada awal mula baru. Cuman dari the Chariot, yang jelas Chariot selalu ngomongin arahnya ke depan, jadi jalan ke depan. Kalian mencoba untuk menyeimbangkan percintaan kamu, tapi bukan berarti balik lagi. Aku tidak melihat ada obsesi harus kayak getol harus jadi gitu loh. Okay? What this person will do toward you. Di sini ada 5 of Wands. Okay. Sebenarnya untuk mencoba untuk membenahi kemarin ada sesuatu hal yang mungkin agak konflik ya. But di sini ngomongin soal
minta bantuan dari teman-teman sekitar atau bahkan minta bantuan dari orang-orang yang tidak terlalu support gitu. Karena yang aku bilang kalau ngomongin soal situasi kalian berdua itu ada beberapa yang tidak terlalu ada supportnya lah dari lingkungan sekitar. Makanya dari sini dari Five of Wands mencoba untuk ngambil langkah untuk lebih serius lagi untuk memperjuangkan kayak gitu. Cuman dari Ace of Cups yang mau dilakukan adalah menunjukkan perasaan. Jadi orang-orang tuh kalau nunjukin perasaannya beda-beda ya. Jadi dari dirimu sendiri harus bisa lebih peka untuk bisa tahu ternyata dia cara meluapkan perasaan seperti itu. But overall, there's a wheel of fortune. It means whatever you do, apapun yang kamu lakukan, kamu akan menghadapi orang ini dan ada sesuatu hal yang memang harus kamu pelajarin di situ. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misal kamu mau tahu lebih dalam, bisa bonus reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. And then, kalau misalnya, tadi aku ngomong apa sih? Ya, kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading.